Selamat pagi siswa-siswi SMP tercinta. Hari ini kita akan belajar materi sistem gerak di kelas 8 ini. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu mendeskripsikan sistem gerak pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Pada manusia, sebagai alat gerak dibagi menjadi dua, yaitu ada alat gerak pasif, yaitu rangka, dan alat gerak aktif, yaitu otot. Nah, kita tahu bahwa fungsi rangka ada beberapa, diantaranya memberi bentuk tubuh, lalu yang kedua sebagai penopang tubuh, yang ketiga melindungi organ penting, sebagai alat gerak pasif, sebagai tempat melekatnya otot, dan sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Berdasarkan jenisnya, tulang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tulang rawan atau cartílago, yaitu tulang yang akan berubah menjadi tulang keras, kecuali cuping hidung, daun telinga, dan laring, yang terdiri dari sel-sel tulang rawan, serabut kolagen, dan matriks. Lalu yang kedua adalah tulang keras atau disebut juga osteon. Nah, tulang keras ini tulang yang berasal dari tulang rawan. Nah, prosesnya disebut osifikasi. Nah, adapun tulang yang tidak melalui proses osifikasi itu adalah tulang tengkorak kita. Berikutnya, tulang rawan dibagi menjadi tiga, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa, di mana ketiga tulang rawan tersebut memiliki ciri-ciri dan tempatnya masing-masing. Bisa dilihat di sebelah kanannya. Berikutnya, untuk tulang kompak sendiri atau tulang keras, itu dibagi menjadi dua, yaitu tulang kompak dan tulang kosong, di mana tulang kompak memiliki matriks tulang yang rapat dan padat, dan letaknya biasanya pada tulang paha, betis, dan lengan. Lalu tulang kosong atau tulang spons yang berongga, ya, tulangnya tidak padat. Contohnya itu pada tulang rusuk, tulang dada, kepala, tulang pergelangan tangan, kaki, telapak tangan, dan kaki. Selanjutnya, tulang rawan dan tulang keras kita bisa bedakan menjadi tiga perbedaan berdasarkan zat kapur, zat perekat, dan lentur atau tidaknya. Tulang rawan memiliki zat kapur yang sedikit, sedangkan tulang keras memiliki zat kapur yang banyak. Nah, pada tulang rawan zat perekatnya itu banyak, sebaliknya pada tulang keras memiliki zat perekat yang sedikit. Pada tulang rawan dia bersifat lentur dan tidak keras, sedangkan tulang keras bersifat keras dan tidak lentur. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi tiga, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Di mana tulang pipa yang terlihat di dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita, pipa itu contohnya adalah tulang paha, betis, lengan. Lalu tulang pipi itu ada tulang rusuk, tulang dada, dan kepala. Lalu tulang pendek itu ada tulang pergelangan tangan dan kaki, dan tulang telapak tangan dan kaki. Kalau tadi berdasarkan bentuk, sekarang berdasarkan letaknya, tulang dibagi menjadi tiga, yaitu tengkorak, lalu badan rangka, lalu anggota gerak. Kita mulai dari yang tengkorak. Tengkorak terdiri dari beberapa bagian, ada 9. Di gambar sebelah kanan, ini bisa kita lihat bentuk tulangnya seperti apa dan nama-namanya dari tulang pada tengkorak. Berikutnya, anggota badan. Anggota badan dibagi menjadi 4, yaitu tulang gelang panggul, lalu tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Nah, sedangkan tulang belakang ini sendiri dibagi menjadi beberapa ruas, yaitu ada 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, lalu 5 ruas tulang pinggang, dan 5 ruas tulang kelangkang, serta paling bawah 4 ruas tulang ekor. Nah, tulang dada sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas disebut tulang hulu,
bagian tengah disebut tulang badan, dan yang bagian bawah disebut tulang pedang atau tajuk pedang. Nah, bagaimana dengan tulang rusuk? Tulang rusuk dibagi menjadi 3, yaitu ada tulang rusuk sejati yang berjumlah 7, lalu tulang rusuk palsu yang berjumlah 3, dan tulang rusuk melayang yang berjumlah 2. Untuk tulang gelang panggung atau panggul, itu ada tulang usus atau namanya ilium, lalu tulang duduk, dan tulang kemaluan. Untuk anggota gerak pada tulang dibagi menjadi 2, ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Contohnya anggota gerak bagian atas yaitu tangan, pergelangan tangan kita, baik itu tangan ataupun anggota gerak bawah itu pada kaki.